ada 4 jalur, di mana ini termasuk doa yang dibacakan Nabi SAW di detik-detik terakhir sebelum wafat beliau. Ayat ini beliau bacakan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam limpahan karunia rezeki, hidayah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu ayat, yaitu di surat Al-Fatihah ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, khususnya siratal mustaqim. Apa makna daripada siratal mustaqim? Ayat ini berkaitan dengan adanya penafsiran daripada siratal mustaqim ini yang berbeda-beda. Ada yang menafsirkannya ini sebagai jalan, ada yang menafsirkannya sebagai agama atau Islam, ada yang menafsirkannya ini adalah kitabullah atau Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim ini adalah termasuk salah satu doa kita agar senantiasa kita diberikan petunjuk dan taufik bersenantiasa berada di jalan Allah, jalan yang lurus. Dan ini juga berkaitan dengan hadis yang menyebutkan bahwa umat Islam itu terbagi atas 73 firqah dan satu kelompok yang selamat. Menafsirkan daripada siratal mustaqim yang disebutkan tadi setidaknya ada 3, yaitu jalan, agama atau Islam, dan kitabullah atau Al-Quran. Kalau boleh kita tambah satu lagi, yaitu titian atau jembatan di atas neraka. Disebutkan bahwa syirat itu bermakna jalan. Ini disebutkan dalam hadis dari riwayat Imam At-Tabrani yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda bahwa ia adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Baru yang kedua adalah Al-Quran. Ini juga ada disebutkan dalam hadis dari Imam At-Tabrani yang diriwayatkan dari Abdullah, yang menyebutkan bahwa dan jalan yang lurus itu adalah kitabullah atau ini Al-Quran. Lalu yang ketiga yang menyebutkan bahwa sirat itu, siratul mustaqim itu adalah agama Allah yang tiada berliku. Ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani. Nabi SAW menyebutkan bahwa ihdinas siratal mustaqim, yaitu agama Allah yang tiada berliku.
Lalu kita tambahkan satu, kebetulan udah ditulis dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat. Jadi kalau yang belum punya silahkan bisa di-download di Hikmah 313 atau ketik aja di Google buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Bahwa penafsiran Shiratal Mustaqim itu bermakna titian atau jembatan di atas neraka. Ini disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 4999. Karena ketika pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, di mana manusia ketika pergantian dari bumi menjadi bumi yang lain? Beliau menjawab adalah di Syirat. Jadi ada 4 penafsiran daripada Syiratal Mustaqim. Lalu mana yang benar? Tentu para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan ini. Ada yang menafsirkannya sesuai dengan kesahihan daripada hadis masing-masing. Namun pada kesempatan ini kita menafsirkannya bahwa kita benarkan semuanya. Dalam arti kata semuanya benar. Karena disebutkan bahwa Shiratal Mustaqim itu tidak satu. Dalam arti kata Shiratal Mustaqim itu satu, tapi di dalamnya banyak lajur, banyak tingkatan. Sama seperti dalam hadis yang menyebutkan bahwa umat Islam yang selamat itu cuma satu firqah dari 73 firqah. 72-nya itu nggak selamat, itu berakhir di neraka. Satu yang selamat ini bukan berarti hanya satu, tapi di dalamnya ada tingkatan, ada jalur yang berbeda-beda. Hal ini bisa kita lihat bahwa penggunaan kata syirat di dalam Al-Quran itu terbagi. Ada yang menggunakan harakat dhammah, ada yang menggunakan harakat fathah, dan ada yang menggunakan harakat kasrah. Yang menggunakan harakat dhammah ini bisa kita lihat bahwa itu menyebutkan bahwa syirat itu syirat jalan yang paling utama, dan itu hanya satu. Sedangkan syirat yang digunakan dalam ayat ke-6 pada surat Al-Fatihah itu menggunakan harakat fathah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Penggunaan fathah, harakat fathah pada kalimat ini bisa bermakna bahwa di dalamnya itu ada tingkatan, ada jalur-jalur, walaupun itu satu jalan lurus. Ini bisa kita lihat dari adanya rangkuman hadis yang menggambarkan ketiga hal tersebut. Ini ada disebutkan dalam hadis di Al-Mustadrak di nomor hadis 245. Ini diriwayatkan dari An-Nawas bin Saman bahwa Rasulullah SAW bersabda, beliau membuat perumpamaan jalan yang lurus. Di atas dua bahu jalan ada dua tembok yang padanya terdapat pintu-pintu terbuka. Jadi ada jalan lurus, di sisinya itu di bahu jalannya ada tembok yang masing-masing ada pintu yang terbuka.
Di atas pintu tersebut terdapat tirai-tirai yang kendur. Dan di atas jalan ada orang yang menyeru, "Wahai manusia, laluilah jalan ini semuanya dan jangan membelok." Jangan membelot. Lalu di atas jalan itu ada orang yang menyeru, "Apabila salah seorang dari kalian ada yang hendak membuka salah satu pintu-pintu tersebut, maka si penyuruh itu akan berkata, 'Celaka kamu, jangan kamu buka. Karena jika kamu buka, maka kamu akan terperosok ke dalamnya.'" Jalan ini adalah Islam. Tirai-tirai yang di atas pintu tadi itu adalah hukum Allah. Dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang yang menyeru di atas jalan itu adalah kitabullah. Dan yang menyeru dari atas adalah Allah yang memberi nasihat kepada memasukkan nasihat itu ke dalam kolbu setiap muslim. Ini disebutkan di Al-Mustadrak nomor hadis 245. Ada juga di Musnad Ahmad di nomor hadis 16.978. Di 976-nya juga. Ada juga di Sunan At-Tirmidzi. Jadi dirangkum ketiganya. Sedangkan sirat yang bermakna titian tadi itu hadisnya sudah kita sebutkan tadi di atas sebelumnya. Dan di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat itu juga udah kita sebutkan bahwa makna sirat adalah jembatan yang didirikan di atas dua punggung neraka ketika pergantian dari alam dunia sekarang ini menjadi alam akhirat. Dan kita bisa memaknai bahwa sirat itu tadi bahwa memiliki dalil yang masing-masing sahih. Namun kenapa kita maknai jalan lurus itu bisa beragam, tidak hanya satu jalan? Ini sudah kita sebutkan tadi di Ihdinas Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqimah yang menggunakan harakat fathah ini menggambarkan bahwa banyak jalan di dalamnya. Kalau yang berharakat dhammah itu bisa kita lihat di surat Al-Imran ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ayat ini menegaskan bahwa jalan lurus itu satu. Apa itu? Menyembah Allah. Dialah Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhanmu. Itu satu-satunya jalan. Namun di dalam penyembahan Allah, di dalam satu jalan ini ada banyak tingkatan, ada banyak jalur di dalamnya. Sehingga ini yang sering menjadikan kita mengklaim bahwa kelompok kamilah yang benar, kelompok kamilah yang selamat, firqah kamilah yang benar, aliran kamilah yang benar. Itu tadi yang berkaitan dengan hadis yang menyatakan bahwa umat Islam itu akan terbagi dalam 73 golongan. Masing-masing kita mengklaim satu kelompok yang selamat tersebut. Dari hal ini bisa kita lihat bahwa siapa yang selamat itu ya mereka yang berada di jalan yang lurus, jalan yang menyembah Allah.
Dan banyaknya jalan di dalam itu, ini bisa kita bagi nanti, sehingga jelas klaim-klaim hanya kami yang selamat, hanya kami yang benar, ini yang kurang tepat. Karena di dalam jalan lurus itu sendiri banyak yang bisa dimaknai, setidaknya tadi 4 macam. Yang pertama titian atau jembatan syirat, yang kedua jalan, yang kedua Alkitab atau kitabullah, yang keempat Islam. Adanya tingkatan yang di syirat itu udah kita sebutkan tadi di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat, udah dibahas lengkap bahwa ketika nanti di Shiratul Mustaqim, syiratnya itu satu, tapi di dalamnya ada 9 golongan daripada kelompok orang-orang beriman. Siapa mereka? Mereka yang melewati sirat di atas neraka ini, yang pertama secepat kilat atau sekejap mata, yang kedua secepat hembusan angin, yang ketiga secepat burung terbang, yang keempat secepat kuda yang berlari kencang, yang kelima secepat hewan tunggangan, yang keenam ini secepat orang berlari, 7 secepat orang berjalan, 8 secepat orang merangkak, yang ke-9 secepat orang yang merayap. Namun kondisi orang yang ke-9 ini, yang terakhir, dia selamat, tapi dalam kondisi tubuhnya yang tercabik-cabik besi-besi pengait yang ada di syirat. Dan di kelompok yang mulai dari 6 tadi ya, 6, 7, 8, 9, yaitu orang yang berlari, orang yang berjalan, orang yang merangkak, orang yang merayap, ini masih masih selamat, tapi mereka selamat dengan bantuan syafaat. Syafaat siapa? Syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaat malaikat, silaturahim dan amanah, syafaat para nabi, dan syafaat orang-orang mukmin. Ini orang-orang yang selamat. Di dalam hadis-hadis lain, kelompok di syirat ini juga bisa dilihat bahwa pembagiannya itu berdasar kecerahan wajah, kecerahan orangnya itu ketika itu. Ada yang secerah rembulan, ada yang secerah bintang, begitu seterusnya. Ini pengelompokan orang-orang yang berada di Shiratal Mustaqim sebagai jembatan atau titian di atas neraka. Lalu yang kedua, ini jalan Allah, yaitu Shiratal Mustaqim, ya jalan. Jalan menuju Allah ini ada 4 jalur, di mana ini termasuk doa yang dibacakan Nabi SAW di detik-detik terakhir sebelum wafat beliau. Ayat ini beliau bacakan 3 kali. Surat apa itu? Itu disebutkan di surat An-Nisa ayat ke 69. Ini dibacakan Nabi 3 kali ketika di detik-detik menjelang meninggalnya beliau. Di 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid atau para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman-teman sebaik
sebaik-baiknya teman. Ini surat An-Nisa ayat 69. Ini jalur menuju Allah. Bagi kita tentu pintunya, jalurnya hanya tinggal 3. Apa itu? Ya, jalur para siddiqin, jalur syuhada, jalur orang-orang soleh. Sedangkan jalur para nabi tentu udah tertutup untuk kita, karena kita bukan nabi. Ini jalur menuju Allah. Baru yang ketiga yaitu jalur syirat yang bermakna kitabullah, Al-Quran. Bahwa Al-Quran yang menjadi pegangan kita ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ini diturunkan dalam 7 ahruf, 7 dialek yang berbeda. Ini disebutkan dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah membacakan kepadaku dengan suatu dialek, maka aku pun kembali kepadanya untuk meminta agar ditambahkan. Begitu berulang hingga berakhirlah dengan sab'atu ahruf atau 7 dialek yang berbeda. Ini ada disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4607, dan banyak hadis yang menceritakan hal ini. Kita secara umum umat Islam menggunakan Al-Quran Rasam Utsmani. Hal ini patut kita berterima kasih bahwa usaha ijtihad daripada Khalifah Utsman untuk menyatukan pembacaan Al-Quran sehingga secara umum umat Islam itu pembacaannya dengan Rasam Utsmani. Walaupun pembacaan dalam ahruf yang lain ini juga masih tetap terjaga, karena ini memang adalah hukum Allah, karena itu adalah hukum Allah yang Allah sebutkan itu di dalam surat Al-Hijr ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ini surat Al-Hijr ayat 87. Disebutkan 7 ayat ini memang berbeda-beda penafsiran para ulama. Ada yang menyebutkan bahwa ini adalah 7 ayat yang disebutkan adalah surat Al-Fatihah. Ada juga yang menyebutkan 7 surat, yaitu surat-surat yang panjang: Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-A'raf, An-An'am, Al-Anfal, dan At-Taubah. Dan ayat ini, 7 ayat ini juga bisa bermakna 7 ahruf yang memang Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Dan itu juga masih terjaga sampai sekarang. Meskipun udah diusahakan ada penyeragaman, tapi masih kita jumpai ada pembacaan yang berbeda, dimana ada nggak usah jauh, dalam Rasam Utsmani aja sendiri itu ada mushaf dari riwayatnya Hafs, ada Wars, Qalun, dan lainnya, termasuk juga dari mushafnya Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lainnya juga masih ada. Sehingga ini janji Allah yang masih menjaga Al-Quran dengan pembacaan-pembacaan yang berbeda, dan ini memperkaya daripada makna Al-Quran itu sendiri. Dan ini tidak salah. Jadi adapun perbedaan dalam bacaan, qiraat, ini memperkaya daripada Al-Quran. Dengan satu panduannya tentu yang sudah diusahakan oleh Khalifah Utsman dengan menyatukannya, yaitu Rasam Utsmani. Bahkan perbedaannya itu termasuk dalam ayat yang kita bahas ini, yaitu di syirat, pembacaan syirat ini
Siratal mustaqim umumnya kita menggunakan shod, sirat. Namun kalau kita baca daripada tafsir daripada Ibnu Katsir, bahwa ada juga yang membaca siratal mustaqim itu dengan zirat, dengan zai, bukan shod, dia menggunakan zai, ziratal mustaqim. Ini Al-Farah mengatakan bahwa ini merupakan bahasa Bani Uzrah dan Bani Kalb. Ini kemudahan yang diberikan Allah, dan ini masih dalam batasannya. Lalu makna sirat yang keempat yaitu Islam, agama. Jadi sirat itu dimaknai sebagai siratal mustaqim, itu dimaknai sebagai Islam. Dan sebagai agama, Islam ini dimaknai berbeda-beda. Dan ini yang paling banyak ragamnya ini. Namun kalau kita mau mengacu pada hadis yang menjadi pokok daripada umat Islam dan populer di antara kita, yaitu tingkatannya Muslim, mukmin, muhsin. Ini berangkat dari hadis yang menceritakan tentang ketika Nabi dan para sahabat didatangi oleh malaikat Jibril yang berwujud manusia, yang menanyakan apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Jadi, dan itu yang kita kemudian Islam merangkumnya menjadi rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Rukun iman ada 6, Islam ada 5, ihsan ada 2. Ihsan ada 2. Ini disebutkan dalam hadis bahwa ketika Jibril alaihissalam berkata, apa ihsan itu? Nabi SAW menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Jadi ini dua tingkatan ihsan yang terbaik. Jadi kita beribadah karena dilihat, kita merasa kita diperhatikan, kita merasa dilihat oleh Allah. Sedangkan yang tertingginya bahwa kita beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah. Ini tingkatan yang umum dipakai. Walaupun begitu banyak dari para ulama membagi daripada tingkatan-tingkatan dalam beragama ini, dalam Islam ini. Kita katakan aja seperti Imam An-Nawawi. Beliau membagi ada 5 tingkatan iman. Yang pertama iman taklid, ada iman ilmi, iman iyan, iman hak, iman hakikat. Sedangkan Imam Al-Ghazali itu membagi 3. Imannya orang awam atau taklid, imannya orang ahli kalam, dan imannya arifin. Jadi ini banyak untuk yang Islam ini. Namun yang menjadi hikmah daripada surat Al-Fatihah ayat ke-6 ini adalah kita ambil hikmahnya. Yang utama itu bukanlah kita ada berada di kelompok yang mana, kita ada di aliran yang mana, kita ada di mazhab yang mana, kita menggunakan manhaj apa. Namun sejauh mana kita berada di jalan yang lurus tanpa keluar dari batasan hukum dan haram yang telah digariskan. Yang tadi disebutkan dalam hadis bahwa batasan hukum dan haram yang disebutkan itu dipumpamaankan dinding dan pintu, di mana Nabi SAW menyebutkan wasyurani hududullahi ta'ala wa abwabul mufaqqahatu muharrimullahi ta'ala. Kedua dinding itu merupakan batasan-batasan Allah Ta'ala, sementara pintu-pintu yang terbuka adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 16.976. Jadi jelas batasan hukum itu adalah
Itu yang menjadi batasannya, hukum Allah dan haramnya. Kalau mau kita bagi secara mudah, ini setidaknya ada 4, yaitu perbuatan orang-orang fasik, kafir, musyrik, dan munafik. Ini yang terangkum di dalam ayat selanjutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang mereka yang sesat. Ini yang insyaallah nanti kita bahas selanjutnya. Jadi hikmahnya itu jelas bahwa yang utama itu bukan kita berada di kelompok mana, di aliran mana, firqah mana, mansab mana, mazhab yang mana, tapi sejauh mana kita berpegang tidak keluar dari batas-batasan hukum Allah, tidak keluar daripada batasan haram daripada Allah. Apa tadi? Yaitu 4 perbuatan tadi, yaitu perbuatan orang-orang fasik, orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Insyaallah ini bisa jadi pembahasan kita selanjutnya, yaitu rangkuman dari ayat ke-7 surat Al-Fatihah. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan pada bahasan singkat tentang surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri pribadi. Mohon maaf mungkin jika ada salah penyampaian dan kata. Salah itu datangnya dari pribadi saya yang dhaif. Kepada kita semua saya mohon ampun, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.